yang kelima, integrasi dengan aplikasi lain. Add-ons. Pengguna dapat menambahkan add-ons untuk meningkatkan fungsionalitas Google Docs seperti kamus, pemeriksa tata bahasa, atau alat desain grafis. Contohnya, seorang penulis konten dapat menambahkan pemeriksaan tata bahasa Grammarly sebagai add-on di Google Docs untuk memeriksa kesalahan tata bahasa dan ejaan langsung dalam dokumen, meningkatkan kualitas tulisannya secara real time. Kesimpulannya, add-ons di Google Docs memungkinkan pengguna untuk memperluas fungsionalitas dokumen, menambah alat bantu sesuai kebutuhan spesifik, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya ada manfaat Google Docs. Yang pertama ada aksesibilitas, dapat diakses dari berbagai perangkat termasuk komputer, tablet, dan smartphone. Yang kedua ada kolaborasi, mendukung kolaborasi secara real time yang memungkinkan banyak pengguna untuk bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan. Dan yang ketiga ada keamanan. Dokumen yang disimpan di Google Drive dilindungi dengan enkripsi, memastikan bahwa data pengguna tetap aman. Kesimpulannya, Google Docs menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan, termasuk keamanan tinggi melalui enkripsi untuk melindungi dokumen yang disimpan di Google Drive, memastikan data pengguna tetap aman. Selain itu, aksesibilitas yang luas memungkinkan pengguna untuk bekerja dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone, memberikan fleksibilitas untuk bekerja di mana saja. Fitur kolaborasi real time juga memungkinkan banyak pengguna untuk bekerja sama pada dokumen yang sama secara bersamaan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam tim. Secara keseluruhan, Google Docs adalah alat yang andal dan efektif untuk kebutuhan kerja individu maupun kolaboratif. Yang kedua ada kolaborasi real time di Google Docs. Salah satu kekuatan utama Google Docs adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi secara real time, yang sangat penting dalam lingkungan kerja dan belajar yang semakin terhubung secara digital. Pengertian kolaborasi secara real time. Kolaborasi real time mengacu pada kemampuan beberapa pengguna untuk bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan. Di Google Docs, fitur ini memungkinkan banyak pengguna untuk melihat, mengedit, dan berkomentar pada dokumen. Yang kedua ada komentar dan diskusi. Komentar konseptual, yaitu pengguna dapat menambahkan komentar pada teks tertentu di dalam dokumen, memberikan umpan balik atau mengajukan pertanyaan. Komentar ini memberikan dasar diskusi antara anggota tim untuk memastikan semua orang memahami isi dokumen dan memberikan masukan. Notifikasi email. Setiap kali ada komentar baru atau balasan, pengguna akan menerima notifikasi email, memastikan mereka tetap terhubung dengan diskusi bahan ketika tidak aktif dalam dokumen. Selanjutnya ada fitur saran. Mode ini memungkinkan pengguna untuk menyarankan perubahan tanpa langsung mengedit teks. Saran-saran ini kemudian bisa diterima atau ditolak oleh pemilik dokumen atau editor lainnya. Fitur chat. Fitur chat ketika beberapa pengguna sedang bekerja di dokumen yang sama, mereka dapat menggunakan fitur chat yang tersedia langsung di Google Docs dan berdiskusi atau bertukar pikiran tanpa harus keluar dari aplikasi. Ini memfasilitasi komunikasi yang cepat dan juga efisien. Selanjutnya ada fitur saran. Meeting virtual memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan video atau audio langsung dari dalam dokumen. Manfaat kolaborasi real time ada efisiensi, fleksibilitas, dan transparansi. Selanjutnya ada praktik kolaboratif. Penyusunan rencana proyek. Pembagian tugas. Dalam sebuah proyek kelompok, Google Docs bisa digunakan untuk merencanakan dan membagi tugas di antara anggota kelompok. Setiap anggota bisa menulis tanggung jawab mereka langsung di dokumen, sehingga semua orang mengetahui peran masing-masing. Jadwal dan timeline. Membuat jadwal proyek langsung di Google Docs memungkinkan semua anggota tim untuk melihat tenggat waktu dan pemantauan perkembangan proyek. Menyusun makalah atau laporan. Kolaborasi dalam penulisan. Saat menulis makalah atau laporan, Google Docs memungkinkan semua anggota untuk menambahkan bagian mereka masing-masing. Menggabungkan gagasan. Menggabungkan gagasan mereka dengan memastikan semua pendapat dipertimbangkan sebelum dokumen final disusun. Pengeditan dan revisi. Pengeditan bersama. Setelah dokumen dasar selesai, tim bisa mengedit dan merevisi dokumen tersebut secara bersama-sama. Mode saran sangat berguna dalam tahap ini karena memungkinkan perubahan dilakukan dengan persetujuan semua anggota. Evaluasi ulang. Riwayat revisi memungkinkan tim untuk mengevaluasi perubahan yang telah dibuat dan memutuskan apakah versi sebelumnya lebih baik, memudahkan pengambilan keputusan yang kolaboratif. Presentasi dan diskusi hasil. Persiapan presentasi. Setelah dokumen final selesai, tim bisa menggunakan Google Docs untuk menyusun naskah presentasi atau catatan yang penting. Diskusi final. Sebelum presentasi atau penyerahan, tim bisa menggunakan chat atau Google Meet untuk mendiskusikan dokumen final dan memastikan semuanya siap. Selanjutnya ada penilaian mandiri dan refleksi. Evaluasi tim. Setelah proyek selesai, Google Docs bisa digunakan untuk membuat refleksi bersama tentang proses kolaborasi yang telah dilakukan. Ini membantu anggota tim memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam bekerja sama. Feedback dan pembelajaran. Penggunaan Google Docs untuk umpan balik antar anggota tim membantu meningkatkan kolaborasi di masa depan dan memastikan semua anggota tim belajar dari pengalaman. Selanjutnya ada pengaturan dokumen kolaboratif, yaitu yang pertama ada membuat dokumen kolaboratif. Mulailah dengan membuat dokumen baru di Google Docs dan bagikan dengan tim.
Selanjutnya ada pembagian tugas. Tentukan bagian dokumen mana yang akan dikerjakan oleh setiap anggota tim. Ada pengaturan dokumen kolaboratif. Selanjutnya ada penetapan tanggung jawab, yaitu pastikan semua anggota tim mengetahui tanggung jawab mereka dalam pengeditan dan penyelesaian dokumen. Selanjutnya ada penggunaan mode saran dan komentar. Mode saran, pengguna dapat memberikan saran pengeditan yang tidak langsung diterapkan pada dokumen. Ini memungkinkan diskusi lebih lanjut sebelum perubahan diterapkan, menjaga kualitas dan konsistensi dokumen. Yang kedua ada komentar kolaboratif. Gunakan komentar untuk memberikan masukan, bertanya, atau meminta klarifikasi dari anggota tim lainnya. Setiap komentar dapat dijawab atau diselesaikan setelah masalah teratasi. Selanjutnya ada mengelola histori revisi, ada melihat histori revisi dan juga menyusun rapat kolaboratif, yaitu menggunakan fitur chat dan komentar. Tim dapat menyusun rapat virtual langsung di dalam dokumen untuk mendiskusikan perubahan atau masalah yang ada. Selanjutnya ada strategi kolaboratif yang efektif, yaitu komunikasi terbuka. Pastikan semua anggota tim merasa nyaman untuk memberikan masukan dan saran. Gunakan fitur chat dan komentar untuk menjaga alur komunikasi tetap lancar. Dan selanjutnya ada pembagian peran yang jelas. Agar kolaborasi berjalan efektif, penting untuk memiliki pembagian peran yang jelas di antara anggota tim. Hal ini bisa dilakukan dengan mencantumkan tugas dan tanggung jawab di awal dokumen. Selanjutnya ada pengelolaan waktu dan evaluasi dan umpan balik. Kesimpulan, Google Docs merupakan alat yang sangat kuat untuk kolaborasi, baik dalam konteks pendidikan maupun profesional. Fitur-fitur seperti berbagi dokumen, pengeditan real-time, komentar, dan mode saran memungkinkan tim untuk bekerjasama secara lebih efisien. Memahami dan memanfaatkan Google Docs dengan baik dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja kelompok. Melalui praktik kolaboratif, mahasiswa tidak hanya belajar cara menggunakan teknologi, tetapi juga keterampilan bekerjasama yang sangat berharga dalam dunia kerja. Kesimpulannya adalah, Google Docs merupakan alat yang sangat kuat untuk kolaborasi baik dalam konteks pendidikan maupun profesional. Fitur-fitur seperti berbagi dokumen, pengeditan real-time, komentar, dan mode saran memungkinkan tim untuk bekerjasama dengan efisien. Memahami dan memanfaatkan Google Docs dengan baik dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja kelompok. Melalui produk kreatif, mahasiswa tidak hanya belajar cara menggunakan teknologi, tetapi juga keterampilan bekerja yang sangat berharga dalam sebuah dunia kerja. Sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.